Papilas. Kali ini saya berada di Cirebon nih, tepatnya di SMU Al-Azhar. Kita akan ngobrol santai nih dengan pelatih Sanggar ini, yang kebetulan masih saudara saya juga nih teman-teman. Nah, terkait dengan Sanggar ini, Kang, boleh diceritakan sejak kapan sih adanya gitu? Ya, terima kasih. Sanggar ini berdiri semenjak saya masuk ke Al-Azhar, semenjak saya bergabung ke Al-Azhar tahun 2001. Jadi saya merintis karena kehendak dari yayasan ingin mendirikan sanggar atau ekstrakurikuler kesenian yang berbasis pada kesenian tradisional. Maka kami bersama-sama dengan teman-teman, kemudian pengadaan alat. Yang pertama itu pengadaan alat musik Sunda dulu, degung. Jadi degung, di pengadaan alat, membeli alat, kemudian mulai proses latihan degung itu beberapa waktu. Tetapi memang awalnya ada penyewaan gamelan. Angkatan 2001 itu angkatannya Dalang Dian ya, sekarang dari Dalang di Indramayu, putranya Pak Haji Rusdi. Itu gamelan Cirebon. Gamelan Cirebon pertama kali, kemudian perkembangan berikutnya membeli gamelan Sunda gitu. Jadi sejak 2001 berdiri, kemudian sampai sekarang itu sudah generasi yang ke-24 berarti. Sudah lama ya? Udah lama. Berarti 12 tahun ya? Ya, 12 tahun kira-kira. 12 tahun mendirikan atau mengelola sanggar seni ini ya? Betul. Ada apa aja sih, Kang, di sanggar seni ini? Di sanggar seni Tresna Budaya ini ada beberapa potensi kesenian, diantaranya seni tari topeng, tari kreasi gitu. Kemudian ada gamelan, ini kita punya gamelan Cirebon asli. Ini dulu dari milik kalangan Tionghoa mungkin ya, karena dilihat dari relief ukirannya ini dari bernuansa Tionghoa. Mungkin ini sekitar abad 1800 sekian ya ini saya kira, karena materialnya mirip dengan beberapa gamelan yang ada di kelenteng begitu. Jadi ini gamelannya disebut gamelan naga merah. Naga merah karena di sana ada motif naga di rancak gong itu, dengan ada background mutiara yang di tengah itu api dengan nuansa merah itu. Jadi ini sudah ke-24 ya, 24 dalam pengertian pendiriannya sejak tahun 2001, ini 12 tahun sebetulnya gitu ya. Ini 24 angkatan. Ya, 24 angkatan. Kan, bicara tentang gamelan itu kan tradisional banget ya zaman dulu gitu. Betul. Bagaimana sih respon adik-adik gitu ya yang sekolah di sini terkait dengan sanggar ini, kan? Alhamdulillah sejak 2001 itu berganti-ganti siswa keanggotaan di sanggar ini yang antusias sekali, karena ada beberapa siswa yang begitu sangat meminati dari gaya Cirebonan, kemudian dari gaya Sunda, sampai sekarang campur ada angklung dan sebagainya. Ini minat siswa begitu sangat baik gitu ya, dalam pengertian mereka begitu antusias gitu. Nah, ini dengan buktinya ada beberapa grup sanggar yang kami dirikan ini ya, setiap tahun ada gitu, peminatnya ada gitu, dan selalu tampil di beberapa tempat gitu. Prestasinya apa aja nih, Kang? Prestasi sebetulnya di dalam kesenian tradisi ini agak jarang ya tingkat SMA ini, karena event-event lomba itu kebetulan tidak diakomodir di kalangan Kemendikbud ini, adanya di SMK, event lomba karawitan. Tapi pernah kita ikut ya di provinsi ya. Ya, kita pernah terlibat juga di provinsi, di Riksa Budaya juga, tingkat provinsi kita terlibat juga dalam mengisi acara. Jadi dulu ada siswa yang bisa pupuh juga, kita pernah terlibat di provinsi juga, di tingkat provinsi yang bisa nembang Sunda gitu juga ada. Jadi di event-event tingkat kota maupun provinsi kita sudah banyak terlibat sebetulnya, banyak terlibat kegiatan gitu. Nah, ini yang Padalang ini jadi nyebutnya Padalang. Ini Mas Dalang ini, Mas Depan, siswa kelas 12. Ini kemarin menjuarai pedalangan tingkat wilayah 3 ya. Wilayah 3 Cirebon gitu. Jadi tingkat dalang remaja, golongannya dalang remaja, wayang kulit ya, wayang kulit Cirebonan. Jadi kemarin dikompetisikan untuk di tingkat Pepadi kabupaten kota gitu. Alhamdulillah mendapat juara berapa? Juara 1 ya? Juara 1. Ya, juara 1. Untuk pedalang. Ya. Menurut Kang Aryo ya, kedepannya itu budaya atau tradisi Indonesia itu akan seperti apa sih di mata anak-anak milenial ini, Kang?
Ya, sebetulnya kesenian tradisi ini merupakan salah satu warisan leluhur yang harus diwarisi oleh kalangan milenial sekarang. Tapi dengan cara, ya mereka dengan memandang kekinian ya, dalam pengertian pendekatan budaya itu kan selalu berubah-ubah gitu ya, berubah ya. Termasuk anak-anak juga kan sudut pandangnya jadi berbeda. Nah ini kemungkinan harus ada pendekatan khusus yang kira-kira pemahaman konsep-konsep budaya tradisional zaman dulu dengan anak sekarang itu harus diterjemahkannya agak berbeda sedikit gitu ya. Jadi makanya tadi ada gending-gending kreasi, gending-gending dolanan gitu kan, yang sedikit meriah, tidak seperti yang kuno banget gitu kan, iramanya lambat gitu kan, menjemukan gitu kan. Kita coba dengan ada bentuk-bentuk penyajian yang lebih segar lah. Termasuk kemarin wayang golek kita kemas lagi gitu. Ya, termasuk wayang kulit di sini kita kemas lagi, ada pedalangan ringkas gitu ya, kreasi musik kreasi, kemudian ada wayangnya gitu ya. Jadi tidak wayang tok gitu kan, cerita Semalang Suntuk atau beberapa jam. Kita buat yang singkat lah, termasuk gending-gendingnya kita buat semenarik mungkin begitu. Ada nggak sih kesulitan Kang ketika menyampaikan budaya atau misalnya tradisi gamelan lah misalnya atau tari-tarian ke anak milenial sekarang ini kan? Ada anak yang mungkin sudah ada dasar persepsi dan pengetahuan tentang seni budaya tradisi itu juga ada ya, dasar dari sanggar-sanggar mungkin di luar, dari sekolah ya zaman dulu. Tapi ada anak juga yang memang sudah kelihatan antipati gitu ya, tidak senang gitu, wajar lah, tidak semua harus senang karena ada beberapa anak yang sudah dulunya mungkin mengenal, akhirnya dia ketika difasilitasi oleh sekolah jadi menambah semangat, jadi seneng gitu, jadi seneng ya. Gitu, ada yang seneng nari, kan memang dulunya ada di SMP, di SD-nya mungkin dulu menari, kemudian di sini fasilitasi ini makin berkembang gitu. Nah termasuk Mas Depan ini yang dalang ini, karena Al-Azhar ketika sering ada pentas-pentas di luar, kemudian Depan tahu di Al-Azhar ada gamelan, jadi minatnya ke Al-Azhar gitu. Belajar gamelan di Al-Azhar gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu daya tarik ya? Daya tarik ya, di antaranya ya, kita punya potensi seni tradisional gitu. Drum band juga kita punya sebetulnya, drum band dan sebagainya ya. Nah, target kedepannya Kang terkait dengan sanggar ini seperti apa sih? Saya sedang berpikir setelah angkatan yang ke-24 ini ya, anak-anak yang Depan, pedalangan sudah lulus, kita kan harus mencari lagi nih, harus mengkader lagi. Tantangan ke depan ada yang seperti Depan gitu kan, bisa mendalang, bisa main gamelan gitu kan, kita rintis lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih ada perkembangan untuk perkembangan sanggar di wilayah ini, wilayah Cirebon dan ke kota gitu ya. Saya harapkan nanti ada yang baru gabung ini harus lebih dari Depan gitu, karena Depan pionir yang di antara 24 dari 12 tahun itu, angkatan ini yang lebih dinamikanya lebih sangat luar biasa gitu, karena kita difasilitasi oleh gamelan yang lengkap, ada wayang, ada anak yang sudah menguasai keseniannya, jadi kemudian kita bisa mencari ruang-ruang untuk pentas gitu. Kita dekati dinas pariwisata, kita dekati juga yayasan untuk memfasilitasi kita begitu. Kayaknya keren juga nanti kalau Napaktilas bikin event ya. Saya sangat setuju. Napaktilas ngundang ke Jakarta, kita ke Jakarta. Betul ya, gitu ya. Ya, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Gitu. Ya, kita coba fasilitasi ya. Ya, betul, ya, ya. Insya Allah lah kita siap gitu untuk mengisi acaranya gitu. Nah Kang, dinamika itu kan selalu ada ya, terkait dengan keinginan dari siswi ya untuk berlatih tradisional ya, kesenian tradisional. Menurut Akang selama ini nih secara umum ya masyarakat atau misalnya kalangan seniman itu menyampaikan pesan-pesan terhadap anak muda khususnya milenial itu sudah kena atau belum sih Kang? Atau masih kekeh gitu? Ya tradisional gitu, nggak boleh ada sisi yang lainnya gitu. Ya memang di satu sisi saya sebagai orang tua ya dulu sebagai seniman gitu kadang-kadang ada kekhawatiran ketika cara pandang anak generasi muda terhadap kesenian itu tidak nyambung gitu ya, karena konsep kita mungkin barangkali yang diwariskan dari nenek moyang kita yang namanya tradisi ya aturannya harus gini, harus baku gitu kan, tidak boleh dirubah dan sebagainya. Nah sekarang kalangan tua harus paham betul gitu, generasi muda ini sudah cara pandang terhadap kesenian itu sudah mulai berubah gitu. Jadi barangkali pendekatannya harus dirubah, cara menerapkannya juga harus dirubah. Karena apa? Karena anak-anak remaja kita sekarang sudah tandingannya sudah ke Korea.
K-pop dan sebagainya. Iya, betul. Iya, jadi ini gimana nih? Jadi yang generasi tua harus mengerti, yang mudanya juga harus bagaimana mempelajari juga yang diwariskan oleh leluhur gitu. Kemudian diterapkan, dikembangkan lagi ke dalam konsep kekinian gitu. Makanya tari topeng tidak lagi 2 jam gitu ya. Tari topeng itu bisa satu durasinya hanya 30 menit, ada 20 menit, ada yang 10 menit malah gitu. Jadi kita padatkan lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di era sekarang gitu. Tapi esensinya tetap tidak berubah gitu. Kesenian tradisi kita khususnya Cirebon itu memiliki nilai-nilai adiluhung yang begitu sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari seni karawitan misalnya, dari seni tari. Nilai edukasinya barangkali bisa menggali potensi kearifan budaya lokal, bisa menggali dan bisa mewariskan nilai-nilai yang berkait dengan pendidikan karakter terutama. Di situ ada kerjasama, di situ ada gotong royong, di situ ada toleransi dan sebagainya. Ini merupakan warisan yang sebetulnya dari zaman dulu ada, cuma barangkali di dalam ranah pendidikan ini harus diterjemahkan dengan konsep pendidikannya gitu, konsep didaktiknya gitu, prakteknya gimana, bagaimana nilai-nilai edukasi yang ada di dalam kesenian itu sendiri, itu harus kita ambil saripatinya dan sebagainya. Kemudian bagaimana anak agar bisa perform, percaya diri, nah gitu kan sebetulnya begitu sangat banyak ya nilai-nilai yang kita, makanya untuk himbauan ke kalangan remaja, anak-anak atau siswa zaman sekarang, kita bisa mengambil dari nilai-nilai luhur dari kearifan budaya lokal kita gitu. Karena tidak hanya praktek main gamelan bisa menari, tetapi di dalamnya itu ada nilai-nilai filosofis yang begitu sangat tinggi gitu. Itu yang diwariskan oleh leluhur kita gitu, harus dipelajari begitu gitu. Oke, sahabat Napaktilas, cukup sekian ya kita ngobrol santai dengan Kang Mario. Kita akan coba nih ngobrol sama teman-teman yang lainnya nih. Ya. Tari. Ya betul ya. Biar lebih pas nih buat milenial.